Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah, nomor urut 26 dari Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan membuat dan mengerjakan soal dari tugas filsafat. Yang pertama yaitu pengertian dan aliran ontologi. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yakni ontos yang berarti brain dan logis yang berarti ilmu. Jadi ontologi dapat didefinisikan sebagai teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Ilmu yang membahas tentang realita kehidupan atau sekitar, baik yang bersifat abstrak atau gaib ataupun yang bersifat jasmani atau tampak indera. Aliran ontologi ada 5, yaitu yang pertama yaitu monoisme, terbagi atas 2, yaitu materialisme dan idealisme. Yang kedua yaitu nihilisme. Yang ketiga yaitu agnostisisme. Yang keempat yaitu dualisme. Dan yang kelima yaitu pluralisme. Yang kedua, pengertian epistemologi dan penjelasan tentang aliran rasionalisme, positivisme, dan empirisme. Secara etimologi, epistemologi berasal dari kata Yunani epistisme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber metode dan pengetahuan. Aliran rasionalisme adalah aliran yang meyakini hanya rasio atau akal yang menjadi dasar kepastian dan kebenaran. Rasionalisme tidak menyangkal kehadiran fungsi indera, tetapi hanya melihatnya sebagai pemberi rangsangan dan bahan-bahan kepada rasio agar rasio pengolahannya menjadi pengetahuan. Aliran yang kedua yaitu positivisme, merupakan aliran filsafat yang ingin membersihkan ilmu dari spekulasi yang tidak dapat dibuktikan secara positif. Positivisme merupakan tahap akhir atau puncak dari perkembangan pemikiran manusia. Yang ketiga yaitu empirisme, adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah yang logis dan bukti empiris. Jadi empirisme atau aturan untuk mengatur manusia alam itu dibuat. Yang ketiga yaitu secara istilah, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, terdiri dari kata aksios yang berarti nilai dan kata logos yang berarti teori. Jadi aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Adapun definisi aksiologi menurut para ahli yaitu menurut Kutsov, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Pendekatan dalam memahami aksiologi yang melibatkan aspek kurikulum pembelajaran, tenaga pendidikan, kesiswaan, manajemen, kelembagaan, dan seterusnya. Yang keempat yaitu perbedaan antara ilmu etika dan etika ilmu, serta bagaimana seharusnya etika bagi seseorang yang berilmu. Etika berasal dari kata Yunani kuno etikos yang berarti timbul dari kebiasaan, adalah sesuatu di mana bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai moral dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Etika berarti ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Etika memerlukan sikap sistematis karena itulah merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Etika membahas dan juga menilai suatu perilaku yang ada, apakah itu baik atau buruk, sedangkan ilmu sebagai antropologi atau budaya, psikologi, sosiologi, sejarah, dan sebagainya. Jelas suatu perilaku tanpa memberikan penilaian, karena ilmu bersifat pengetahuan empiris, maka dikategorikan sebagai etika deskriptif. Etika bagi orang yang berilmu, memiliki sopan santun, tidak sombong, tetap rendah hati, dan mampu menyalurkan ilmunya untuk membantu seseorang. Dan yang kelima, penjelasan tentang beberapa teori kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah
adalah kebenaran yang sesuai dengan fakta dan mengandung isi pengetahuan. Pada pembuktiannya, kebenaran ilmiah harus kembali pada status ontologis, objek dan sikap epistemologis, dengan cara dan sikap bagaimana pengetahuan terjadi yang disesuaikannya dengan metodologisnya. Dan soal yang terakhir, yaitu yang keenam, hal-hal yang Anda pahami selama mempelajari filsafat ilmu. Menurut saya, yang saya pahami yaitu saya mampu berpikir sistematis dan kritis, mengomunikasikan ide secara efektif, dan mampu berpikir secara logis. Saya mengetahui sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu, pengetahuan di berbagai bidang. Saya bisa mengetahui apa itu filsafat, pengertian filsafat menurut para ahli, ciri-ciri filsafat, terdiri dari universal, radikal, sistematis, dan mengetahui apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.